Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin kira-kira gaji UMR itu cukup gak sih untuk anak muda dan milenial kayak kita? So, udah pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum tahu, UMR ini adalah singkatan dari upah minimum regional. Atau kalau kita artikan, ini adalah batasan gaji minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada karyawannya. Tapi sebenarnya, istilah UMR ini udah nggak dipakai lagi dari tahun 2000. Karena istilahnya udah berubah dari UMR jadi UMP, upah minimum provinsi, dan UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Tapi masih banyak orang-orang yang pakai istilah UMR sampai saat ini. Dan itu nggak masalah sih ya, yang penting kita sama-sama tahu lah maksudnya apa. Pengaturan soal upah minimum ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada juga di beberapa negara lain. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, upah minimum di negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Nah, oke, sekarang kita udah masuk ya. Sumbernya ini gue ambil dari lifepal.co.id. Nanti linknya gue juga akan taruh di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa cek sendiri angka-angkanya. Nah, di sini dia itu udah merekap ya, ini upah minimum di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, Singapura. Upah minimum di Singapura itu ternyata 50 jutaan. Ya ini gede banget sih sebetulnya, tapi wajar lah ya, karena memang tenaga kerja, sumber daya manusia di sana itu sangat-sangat dihargai, dan kompetisinya juga sangat-sangat ketat. Jadi oke lah kalau misalkan dihargai segini. Ini menurut gue yang paling tinggi di Asia Tenggara, Singapura, 50 juta ya, catat ya. Lalu lanjut, yang kedua, Brunei Darussalam. Ini juga negara kecil ya, tapi negaranya lumayan kaya. Upah minimum di Brunei itu 21,6 jutaan. Kayaknya ini urutan kedua ya. Singapura tadi 50 jutaan, ini 21,6 jutaan. Lanjut, yang ketiga ada Thailand. Thailand ini upah minimumnya 8,9 jutaan per bulan. Ya ini lumayan besar juga ya. Selanjutnya Filipina. Filipina ini 15.362 peso atau sekitar 4,4 jutaan. Oke, Filipina 4,4 juta. Lanjut yang kelima, Malaysia. Malaysia ini 12 jutaan. Oke, ini lumayan besar juga ya. Di Malaysia 12 juta. Lalu selanjutnya yang keenam, Indonesia. Di Jakarta ya, dia ambil di sini yang di Jakarta, di ibu kota itu 4,2 jutaan. So, lebih kecil lah kalau dibanding negara-negara yang tadi. Lanjut, nomor 7, Vietnam. Di Vietnam ini 5,9 jutaan. Oke, 5,9 jutaan, berarti ini lebih besar daripada Indonesia. Kamboja. Kamboja itu upah minimumnya 3 jutaan. Tuh, di Kamboja 3 jutaan. Berarti kita masih beruntung lah ya, di Indonesia lebih tinggi daripada Kamboja. Lanjut, yang nomor 9, Laos. Di Laos ini 4,7 jutaan per bulan. Oke, ini kurang lebih lah sama ke Indonesia ya, beda tipis. 10, Myanmar. Nah, Myanmar lebih rendah lagi. Ini 2,8 jutaan. Nah, berarti yang paling tinggi itu di Singapura, 50 jutaan. Yang paling rendah itu ada di Myanmar, 2,8 jutaan. Indonesia di 4 jutaan itu ya tengah-tengah lah ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Tapi kalau dibandingin sama Thailand, kita masih kalah. Sama Malaysia, kita masih kalah juga upahnya. Makanya nggak heran kalau misalkan ada tenaga kerja Indonesia yang memutuskan untuk kerja di luar negeri. Ya mungkin di Malaysia, mungkin di Singapura, mungkin di Thailand, yang memang upah minimum itu lebih besar daripada di sini. Menurut gue pribadi sebenarnya upah minimum di Indonesia itu ya kecil sih. Nah, nanti kita akan sama-sama cek ya, kira-kira upah 4 jutaan itu cukup nggak sih buat hidup di Jakarta. Nah, setelah kita lihat rata-rata upah minimum di negara lain, sekarang kita akan coba lihat berapa sih upah minimum di Indonesia saat ini ya, di tahun 2021. Nah, karena Indonesia ini luas, terus tadi juga kita udah belajar ada yang namanya UMP, ada UMK, karena itu upah minimum di setiap daerah di Indonesia pun pasti berbeda-beda juga. Kenapa sih beda-beda? Karena biasanya pemerintah daerah itu sudah menghitung kira-kira biaya hidup di kota itu berapa, lalu nanti akan dapat angka minimum yang harus dibayarkan. Jadi kurang lebih kayak disesuaikan gitu ya, upah dengan biaya hidup. Dan kalau kita lihat di sini, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, di tahun 2021, UMP terbesar itu ada di Provinsi DKI Jakarta. Nominalnya itu Rp4.416.186. Sedangkan yang terendah itu ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan Rp1.765.000. Nah, kalau lihat angka ini, artinya kita bisa bilang pemerintah itu menganggap biaya hidup di Jakarta lebih besar, mungkin sekitar 2 kali lipat lebih besar dibanding biaya hidup di Yogyakarta.
Lalu kalau kita lihat rata-ratanya di seluruh Indonesia ya, Rp2.687.723. Ya sebenarnya ini relatif kecil sih kalau kita compare dengan data yang tadi udah kita lihat di negara-negara lain. Tapi gue cukup yakin pemerintah udah melakukan kalkulasi, udah ngitung-ngitung, udah mikirin dengan detail sampai akhirnya keluar angka-angka ini. Tapi gimana menurut kalian? Kita ambil contoh kasus di Jakarta deh ya. Kalau misalkan upah di Jakarta itu 4,4 jutaan, ya untuk hidup 30 hari, gimana? Kira-kira cukup nggak? Mungkin kalian boleh share ya pendapat atau tulis pengalaman juga di kolom komentar. Dan gue juga mau disclaimer lagi, pastinya kebutuhan orang itu akan berbeda-beda ya. Beda umur, beda genre, beda karakter, itu pengeluaran juga akan berbeda-beda. Tapi supaya fair, ya gue akan coba cari aja di Google kira-kira angkanya berapa, dan nanti kita akan ambil rata-ratanya. Jadi nanti kalau misalkan ada sedikit perbedaan sama pengeluaran teman-teman, boleh lah ya di-adjust sendiri. Nanti file Excel-nya akan gue taruh di kolom deskripsi. Yuk kita meluncur ya ke file Excel-nya. Nah ini gue udah bikin ini simple aja sih sebenarnya. Ini cuma gue bikin tabel ya, pemasukan dan pengeluaran rata-rata di Jakarta. Dan di sini untuk pemasukan pendapatan, gue udah masukin ya ini gaji UMP DKI Jakarta yang tadi yaitu 4,4 jutaan. Terus kalau pengeluarannya, gue bikin di sini ada 6 pengeluaran yang paling utama. Yang pertama itu tempat tinggal ya. Kalau misalkan teman-teman kerja merantau gitu ke Jakarta, pasti kita harus bayar kos atau kontrakan gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih tinggal sama orang tua, ya itu keberuntungan kalian lah ya. Berarti pos pengeluaran ini bisa dihapus. Lalu yang kedua ada uang makan, lalu yang ketiga ada transportasi, 4 pulsa, sepaket internet, ini jadi kebutuhan primer sekarang. Yang kelima ada amal atau sedekah 10%. Lalu yang keenam, ini yang paling penting yaitu alokasi untuk investasi. Dan kalau misalkan ditanya, gue tuh selalu menyarankan alokasi untuk investasi itu minimal itu 20% dari total pendapatan. Kalau misalkan pendapatannya makin besar, misalkan pendapatannya 50 juta, nah itu mungkin bisa berinvestasi 60% atau 70%. Itu nggak masalah. Tapi yang jelas minimal adalah 20%. Ini untuk orang-orang yang masih single lah ya, yang belum berkeluarga, yang masih jomblo, milenial-milenial, nah ini bisa nih pakai ini. Nah terus kalau misalkan kalian mau tambahin lagi, ya udah gampang, tinggal di insert aja. Misalkan mau tambahin nongkrong gitu ya, ya udah tambahin aja nongkrong nanti budgetnya berapa. Nah ini kalian bisa adjust sendiri lah. Lalu nanti kalian bisa pilah-pilah kira-kira yang mana yang penting, yang mana yang enggak. Untuk ngecek kira-kira gaji 4,4 juta itu cukup atau enggak sih sebenarnya. Oke yang pertama tempat tinggal. Nah ini gue asumsinya ngekos lah ya di daerah Jakarta. Kos-kosannya yang biasa-biasa aja, nggak usah yang terlalu mewah, nggak yang terlalu jelek juga. Pokoknya standar lah ya, layak lah untuk hidup. Nah ini gue udah cari ya di Google ya. Biaya kos di Jakarta itu berdasarkan data dari lifefile.co.id lagi, itu di sekitar 850.000 sampai 3 juta. Atau kalau kita ambil tengah-tengahnya, 850.000 sama 3 juta, itu 1,9. Oke kita masukin ya, jadi rata-rata untuk biaya ngekos itu 1,9 juta. 1.900.000. Lalu selanjutnya, uang makan. Makan itu biasanya, nah ini gue udah cariin juga, ini data dari kompas.com ya, makan di warteg budget 10.000, dapat apa aja? Kita baca. Nah ini ada yang penting nih. Menurut Sahyudi, pemilik 196 cabang warteg Karisma Bahari, ini nggak di-endorse, kebanyakan orang di Jakarta menghabiskan 15.000 ketika makan di warteg. Tapi sebenarnya 10.000 juga bisa, mungkin tapi agak kurang sehat gitu ya, nggak ada protein dan nggak ada dagingnya. Jadi gue ambil 15.000 aja. Ya kita masukin 15.000. Sehari makan berapa kali? 3 kali lah ya. 3 kali 15.000. Lalu sebulan ada 30 hari kali 30. Total buat makan itu 1.350.000. Makan doang. Ya, kalau misalkan kalian mau nahan lapar gitu ya, mau puasa, ya udah ganti aja 2 kali. Jadi makannya cuma siang sama malam. Itu boleh juga. Tapi ya biar hidup normal lah ya 3 kali. Oke, lalu untuk transportasi, PP, naik Grab, naik Gojek, naik busway, atau naik motor sendiri, naik mobil sendiri, isi bensin, bayar tol. Gue juga ambil data ya dari Lifefile lagi. Ini makasih nih ya, Lifefile datanya gue pinjam dulu. Menghitung perbandingan biaya transportasi di Jakarta. Ini kita lihat aja, berapa idealnya transportasi setiap bulan. Yang pertama, pakai kendaraan pribadi. Kita baca, ini. Oh, ini adalah penggunaan sepeda motor Honda Vario katanya. Ini transportasi dari Pasar Minggu sampai ke Kuningan, oke sampai ke pusat kota ya maksudnya ya. Biaya parkir 24.000 per hari, mahal juga ya. Ini biaya parkir gedung kayaknya ya. Terus bensin 50.000 3 hari, berarti 7 kali isi bensin 350.000. Lalu perawatan kendaraan, servis motor 100.000. So totalnya 978.000. Kamu bisa lebih menghemat dengan parkir kendaraan di luar gedung. Oh oke, berarti ini parkir gedung. Ini adalah parkir di luar gedung nih ya, parkir liar nih. 10.000 per hari.
totalnya jadi 670.000. Oke lah ya, berarti antara 670 sampai 978.000. Oke, mahal juga. Oke lanjut, yang kedua kalau misalkan naik transportasi online, itu totalnya 50.000 per hari pulang pergi, berarti sekali jalan 25.000, lalu bayar subscription ya, ini buat dapat promo 2 kali sebulan 60.000, oke jadi totalnya 1.170.000. Oke ini perhitungannya, oke gue skip aja. Oke yang ketiga, kalau misalkan naik transportasi umum, kayaknya ini yang paling murah sih. Tuh, bener kan? Jadi naik ojek online dari rumah sampai stasiun, terus naik kereta, komuter lain, terus naik angkutan umum, lanjut lagi. Totalnya ini 572.000. Ini yang paling murah ya, kalau pakai transportasi umum. Oke, nah ini rekapnya ya. Jadi, kendaraan pribadi 670, aplikasi transport online 970, terus transportasi umum 572.000. Mungkin gue ambil tengah-tengah kali ya, kendaraan pribadi aja ya, pakai motor ya. Jadi nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu rendah juga, karena pakai transportasi umum, karena agak kurang nyaman gitu kali ya. Rame-rame, desek-desekan, terus mungkin macet juga. Jadi mendingan pakai kendaraan pribadi, apalagi ini motor nih, bisa selap-selip. Ya, jadi 670.000. Oke, kita masukin ya ke Excel yang tadi, 670.000. Pulsa atau paket internet. Oke, karena di kantor udah ada wifi, di rumah juga ada wifi, jadi mungkin internetnya nggak terlalu banyak ya. Ini dipakai pas kita lagi keluar aja. Mungkin gua ambil yang 200.000 aja. Oke. Amal sedekah itu 10%, 10% dari penghasilan ya, artinya 490.000. Oke. Untuk investasi 20%, ini sekitar 900.000. Dan ternyata, belum kita hitung nongkrong aja, ini udah over budget. Ini udah 5.400.000. Ya, sedangkan UMR-nya cuma 4.400.000. Ya dari sini aja dengan pengeluaran rata-rata udah kelihatan sebenarnya ini nggak cukup. Ya, kecuali kalau misalkan teman-teman tinggal sama orang tua, ya udah ini boleh dihapus. Oh, dari 3.500.000 jadi ada budget nongkrong. Tapi kalau misalkan ngekos, ya udah mau nggak mau kan harus pengeluaran ini. Atau mungkin teman-teman boleh adjust juga. Pilihlah tempat tinggal yang murah. Mungkin nggak 1.900.000, mungkin cuma 800.000 gitu ya. Nah ini masih cukup nih. Ya, tapi kalau emang maksain 1.900.000, ya udah mau nggak mau, teman-teman harus meningkatkan pendapatan. Ya, dari yang tadi cuma income-nya satu nih, dari gaji doang, teman-teman mungkin boleh masukin freelance gitu ya. Freelance apa kek gitu ya, dapat gaji misalkan 2 juta sebulan. Ya kan lumayan. Pendapatannya jadi 6.400.000. Artinya masih cukup nih, buat nongkrong, buat foya-foya. Dan ini masih cukup nih, hampir 1 juta, anggaplah 900.000 gitu. Ya, jadi ini adalah konsekuensinya. Kalau misalkan teman-teman mau hidup lebih nyaman, tempat tinggalnya bagus, terus ada budget buat nongkrong, ya teman-teman harus keluarin extra effort gitu ya, buat cari kerjaan tambahan, supaya nutup lah ya, nge-cover gaji yang tadi itu kurang. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau, ya udah susah kalau udah kayak gitu. Terus teman-teman harus ngorbanin apa? Akhirnya investasi yang harus dikorbanin, karena yang lain ini udah kebutuhan pokok ya. Akhirnya investasi di-nolin. Tuh ini pun masih kurang. Nah kalau kondisi kayak gini menurut gua akan jadi lingkaran setan sih, karena investasi itu penting banget. Baik itu investasi untuk jangka panjang, ataupun investasi untuk dana darurat. Ya di pandemi ini kita udah sama-sama lihat lah ya, betapa pentingnya dana darurat. Ya mungkin saat kerjaan kita gaji dipotong, atau kita di PHK, dana darurat itu bisa nge-backup kita, at least untuk beberapa bulan ke depan. Makanya gua tuh selalu, kalau misalkan dapat penghasilan, pasti investasi ini adalah alokasi pertama gua. Ya jadi gua akan keluarin dulu 900.000 ya untuk investasi. Sisanya ini gua akan atur. Mungkin nanti gua makannya diganti aja lah 2 kali sehari. Masih kurang. Ya udah, tempat tinggalnya gua pindah aja ke kosan yang lebih murah, 1 juta. Tuh. Baru ini ada sisanya. Lalu buat nongkrong, baru saya 300.000 buat nongkrong. Tuh. Kalau misalkan teman-teman bisa lakukan pengaturan kayak gini, at least gue cukup yakin teman-teman bisa tetap berinvestasi. Jadi jangan sampai hidup itu cuma dari bulan ke bulan, gajian terus habis, uangnya nggak tahu kemana gitu, nggak ada hasilnya. Nah ini sih yang sebetulnya mau gue tekanin di video ini. Gaji kita tuh selamanya nggak akan cukup. Mau 4 juta nggak cukup, 10 juta nggak cukup, 20 juta ya belum tentu cukup juga. Itu akan harus disesuaikan sama gaya hidup, sama pengeluaran kalian. Dan ingat, kalau misalkan gaji kalian semakin gede, nah misalkan gue bikin nih ya, freelance gajinya misalkan 5 juta. Freelancer udah sukses nih, dapat gajinya tuh lebih tinggi dibanding gaji di kantor. Artinya sekarang pendapatannya 9.400.000. Lalu sekarang apa yang berubah? Nggak ada yang berubah. Tempat tinggal ya udah sama aja di situ-situ aja, bayarnya 1 juta juga kan. Terus uang makan. Uang makan mungkin dari tadinya 2 kali, naiklah jadi 3 kali, naik sedikit. Tapi ya tetap aja kita manusia perutnya segini-segini aja, makan 3 kali sehari ya udah cukup. Usahakan ketika penghasilan kita bertambah, pastikan gaya hidup kita boleh bertambah sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Nah itu yang penting.
Ya, transportasi, ya sama aja. Kantornya juga lokasinya sama. Mungkin nambah-nambah sedikit kalau misalkan dari kerjaan freelance, bensin nambah sedikit, ya itu nggak masalah. Ya terus pulsa atau paket internet, ya sama-sama aja. Ya terus amal atau sedekah, nah ini perlu di-adjust, ini perlu digedein nih. Mungkin jadi 950.000. Tuh. Nah, sekarang baru 5 juta. Nah, artinya kalau kalian nggak mengupgrade level nongkrong, tetap di 300.000, ada sisa uang nih. Ya, dari 9.400.000, kita pengeluarannya baru 5.300.000. Artinya ada sekitar 4 juta. 4 juta mau kemana? 4 jutanya harus ditempatkan di investasi. Nih, jadi 4.900.000. Tuh. Jadi ketika penghasilan bertambah, pengeluaran itu usahakan ditahan. Supaya apa? Supaya semakin besar alokasi kita untuk investasi. Ya dari yang tadinya 20%, sekarang investasinya jadi berapa nih? Jadi setengahnya lebih, jadi 50%-an. Tuh. Karena ingat, semakin besar uang yang kita investasikan, artinya semakin besar juga peluang uang itu semakin bertumbuh. Orang yang investasi cuma 100.000, hasilnya akan berbeda dengan orang yang investasi 10 juta. Dan jadi nggak ada ruginya investasi. Ini pengeluaran, bukan pengeluaran kita kasih orang lain ya. Investasi itu uangnya itu untuk kita di masa depan. So, itu sih yang mau gue sampein di video ini. Semoga video ini bisa jadi reminder untuk teman-teman semua ngerem pengeluaran dan juga tetap ada alokasi untuk investasi. So, sekian dulu video kali ini. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.